Pemirsa, ternyata untuk giling kelapa ini sendiri tidak gampang ya pemirsa ya. Jadi kita juga harus bisa fokus. Kakak-kakak ini petugas kebersihan. Oh bukan, kita anak muda yang mau mengolah sampah masyarakat yang ada di desa ini. Ngataku memiliki makna kampungku dalam bahasa Kaili, yang artinya seperti biasa kita akan menjelajahi sebuah desa yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan perlu untuk diekspos. Nah, dalam program kali ini saya diberikan kesempatan untuk berkunjung di sebuah desa yang bernama Kota Rindau. Saya nggak pernah nyangka tempat ini bisa bikin saya betah sejak langkah pertama. Namanya Kota Rindau. Satu desa di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sejauh mata memandang, saya baru sadar ternyata Kota Rindau punya sawah yang cukup luas, kurang lebih 120 hektar. Saya sempat mengobrol dengan kepala desa bahwa warga di sini memang punya sumber penghasilan utama dari pertanian. Alhamdulillah potensi di desa Kota Rindau ini sangat bagus dan sangat banyak, terutama di bidang persawahan, perikanan, perkebunan, yang kesemuanya ini sangat baik untuk kita kembangkan ke depan. Mengingat potensi yang ada, baik itu perkebunannya, persawahannya, UMKM yang ada, pada prinsipnya sangat banyak yang bisa kita kembangkan ke depan demi untuk kemajuan sumber daya manusia yang ada di desa Kota Rindau ke depan, insya Allah. Nggak cuma itu, di sisi lain desa ada tambak pembibitan ikan. Warga di sini nggak main-main. Mereka paham betul caranya memaksimalkan lahan dari luas tanah yang bisa dibuat menjadi 5 petak kolam pembibitan. Tepat di belakang rumah seorang warga yang sudah menekuni profesinya selama puluhan tahun. Lalu saya lihat jajaran pohon kelapa. Gak banyak, tapi mereka gak sia-siakan. Kelapa-kelapa itu diolah jadi VCO, Virgin Coconut Oil. Hasilnya bisa bantu ekonomi warga, sekaligus jadi bukti bahwa potensi itu bukan soal jumlah, tapi soal niat dan kemauan untuk mengolah. Sayang sekali jika potensi desa berupa Virgin Coconut Oil tidak saya ikuti proses pembuatannya. Itu sebabnya sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga yang rutin memproduksi minyak sejuta manfaat ini yang nantinya akan dijual ataupun digunakan sendiri. Saya akan coba giling kelapanya pemirsa ya, pertama kalinya dengan mesin ini. Bagaimana sensasinya? Ini didiamkan begini saja, Bu? Diam begini saja?
Oh, putar-putar. Kelapa yang kami olah ini awalnya dibeli dari kebun warga juga. Pemilik kebun menjualnya per biji. Kriteria kelapanya harus tua agar menghasilkan santan yang bagus. Sebelum diparut seperti ini, kelapa pertama-tama sabut kelapa dikupas dengan alat khusus. Terlihat sederhana, tapi ibu-ibu di sini sudah sangat lihai menggerakkan tangannya sampai seluruh sabut terkupas. Bagian kulit yang keras dibelah hingga terlihat bagian dalam daging kelapanya. Setelah semua proses tadi, maka kelapa sudah bisa diparut. Ternyata tidak mudah ya. Tangan saya terasa sangat pegal. Tidak heran jika virgin coconut oil bisa dibanderol dengan harga yang cukup mahal di pasaran. Pemirsa, ternyata untuk giling kelapa ini sendiri tidak gampang ya pemirsa ya. Jadi kita juga harus bisa fokus. Yang pertama, jangan sampai ada kecelakaan di bagian jari-jari kita ya. Karena untuk menggiling ini sendiri, gilingan ini sangat tajam. Dan juga kita tetap fokus untuk melihat apakah seluruh bagian daging kelapa ini sudah tergiling dengan baik atau mungkin masih ada sisanya. Jadi daging kelapa ini yang benar-benar dibutuhkan untuk membuat VCO-nya pemirsa. Itu Bu ya? Iya, betul. Oke. Kelapa diperas sebanyak 2-3 kali dengan dituangkan air secukupnya di setiap tahapannya. Hal ini dilakukan agar santan yang dihasilkan bisa maksimal, tidak didominasi oleh air saja. Ini sudah dicampur air tadi Bu ya? Iya, sudah taruh sedikit. Taruh sedikit. Taruh. Ini harus sekencang mungkin saya Iya, perasnya ini iya. Bu. Oke. Seperti ini Bu. Iya. Pijit sedikit-sedikit. Oh, pijit sedikit-sedikit Iya, ya. sedikit-sedikit. Diperasnya sedikit-sedikit. Iya. Oke, kita ulang lagi. Oke. Setelah cukup lama berkutat dengan kelapa, akhirnya bisa melihat santan yang saya parut dengan tangan sendiri. Benar-benar pengalaman pertama yang mengagumkan. Proses pembungkusan. Oke. Saya bantu Bu, boleh? Iya, Saya boleh. pegangkan. Kalau sudah dibungkus plastik seperti ini, santan didiamkan sampai krim, minyak dan air terpisah. Jadi Bu, untuk proses akhirnya atau hasil akhirnya ini boleh saya lihat nanti untuk VCO yang sudah jadi sudah ada Kak Bu? Ya, ada di situ di rumah sebelah. Yang sudah Oke. jadi minyaknya. Sudah jadi minyak VCO? Iya, ada. Oke, kita akan lihat sama-sama ya Bu. Iya. Ini semua jualannya. Wow. Hasil VCO. Oke, saya mau lihat ini Bu. Iya. Ini yang Itu yang bening. Yang bening 100 mili Bu ya? Iya. Oke, ini yang originalnya Bu Iya. ya? Oke, ini saya lihat juga ada yang lain atau beda dia Iya, punya iya. warna Ini untuk ini. warna. Mm-mm. Iya, warna kuning untuk urut. Minyak Oh, urut. Ini untuk minyak urut Iya. ya. Tapi kenapa dia berbeda warnanya Bu? Soalnya sudah dicampur dengan serai. Oh, serai ya Bu ya. Oke. Saya terkesan juga ini Bu. Ini adalah Sabun. sabun murni dari minyak kelapa Iya, tadi. minyak kelapa VCO. Oke, VCO. Wah, ya. Ini digunakan untuk mandi, Bu. Iya, mandi. Oke. Ya, ini juga. Ini apa, Bu? Beda juga ini atau sama? Iya, itu mungkin cuci piring. Oh, ini untuk Iya, cuci piring. sabun cuci piring. Bisa juga cuci pakaian. Wah, banyak ya manfaatnya, Bu ya. Iya. Di sekitar sini atau mungkin yang dari luar daerah biasanya memesan di sini, Bu? Iya, yang dari luar daerah. Mm-mm, Tapi kalau mm-mm. masalah minyaknya itu, Mm-mm. orang-orang di sini juga pada biasanya suka. Oh, masyarakat Kota Iya. Rindau.
Setelah tadi saya ikuti proses bikin VCO dari awal sampai jadi, sekarang saatnya ngintip aktivitas warga di keseharian mereka. Kebetulan saat berjalan mengitari desa, saya bertemu dengan anak muda yang ternyata aktif mengolah sampah untuk jadi lebih bermanfaat. Saya jadi penasaran dan bertemu langsung dengan mereka. Tante, sampah dulu Tante. Oh iya, terima kasih Tante. Permisi. Oh iya. Kakak, saya ada di Kota Rindau ini lagi berjalan-jalan. Saya ingin sekali melihat pengelolaan sampah di Kota Rindau. Ya. Kakak-kakak ini petugas kebersihan? Oh bukan. Kita anak muda yang mau mengolah sampah masyarakat yang ada di desa ini. Oke, jadi kakak-kakak ini yang mengelola sampah di Kota Rindau itu? Ya. Wah, saya bisa ikut Kak untuk cara pengelolaan sampahnya dari awal sampai akhir? Oh ya boleh. Silakan kita menuju ke TPS-nya kita. Oke. Wah, ini apa ini Kak di luar ini yang dicari? Oh kita sekarang lagi proses pengangkutan sampah di rumah masyarakat. Oke. Ya. Jadi diangkut sampahnya ini di rumah-rumah warga? Iya. Oke. Jadi masyarakat di sini kita sudah sediakan kantongan plastik untuk tempat sampahnya mereka. Oke. Ini sampahnya di mana Kak ini posisinya? Oh ini Kak. Oh, oke. Saya Jadi mau bantu juga Kak, boleh ya? masukkan. Yuk, kakak-kakak. Wah, ternyata masyarakat di sini memang aktif dalam pengelolaan sumber daya. Selain ibu-ibu yang aktif mengolah VCO, warga lainnya yang memaksimalkan pertanian, dan sekarang saya ikut bersama anak muda yang ternyata aktif mengambil sampah dari rumah-rumah warga seperti ini, yang nantinya akan dibawa ke lokasi TPS 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, yakni langkah bijak untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Tidak terasa, ternyata kami sudah sampai di sebuah bangunan di pinggir sungai yang dikelilingi perkebunan kelapa. Disinilah nantinya kita akan mengolah sampah biar lebih bermanfaat. Wah, ini ya lokasinya ya, pengelolaan sampahnya ya. Oke, tadi saya sudah melihat kakak ke rumah-rumah warga gitu kan, saya ikuti untuk angkut sampah ini. Selanjutnya setelah kita angkut Kak, apa yang kita lakukan? Nah tadi setelah pengangkutan di rumah warga, terus sampahnya dibawa kemari. Nah sampah yang tadi kita ambil di rumah warga akan ditimbang. Oke. Nah akan ditimbang untuk mengetahui berat sampahnya. Oke. Ya setelah itu sampahnya ini akan dikeluarkan dari plastiknya untuk melakukan pemilahan. Pemilahan ya? Ya. Jadi pemilahannya ini Kak gimana? Apa yang dibedakan? Ya untuk pemilahan ini memisahkan antara sampah organik dan sampah plastik. Oke. Nah terus untuk plastiknya itu akan dipilah-pilah lagi sesuai jenis plastiknya. Oke. Plastik yang dipilah tadi itu akan ditaruh di tempat-tempat sesuai dengan plastiknya, sesuai dengan wadah pemilahannya. Oke. Ya. Nantinya, sampah non-organik seperti gelas dicuci terlebih dahulu, kemudian disimpan untuk dibawa ke TPS lainnya di Kota Palu yang sudah bekerja sama dengan TPS Kota Rindau. Di sana, sampah plastik bisa dihasilkan menjadi bahan bakar seperti ini. Sedangkan sampah organik kita masih bisa mengolahnya menjadi pupuk. Pas dengan sumber penghasilan utama warga di sini, yaitu pertanian dan peternakan. Sampah organik tadi digiling menggunakan mesin ini.
Kemudian hasilnya akan keluar menjadi kepingan kecil yang kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan kimia, yaitu M4 dan air gula. Tujuannya agar bakteri lebih cepat mengurai sampah sehingga proses fermentasi lebih cepat. Coba nih. Oke. Aduh, pemirsa, dalam proses penggilingan sebenarnya saya ingin ikut ya. Tapi sepertinya untuk pemula harus menjaga jarak. Makanya saya hanya ikut di bagian mencampur pupuk kompos seperti ini. Seru ini pemirsa. Di sisi lain, ada pupuk yang sudah selesai difermentasi. Nah, hasilnya ini bisa digiling lagi menggunakan alat yang lebih besar. Tujuannya untuk memisahkan butiran halus dan kasar. Yang halus bisa langsung digunakan, sedangkan yang kasar akan digiling lagi sehingga menghasilkan tekstur seperti yang diinginkan. Jadi, tidak ada sampah yang terbuang. Pemanfaatan sampah atau ekonomi sirkular di sini sungguh berjalan dengan baik. Sampah dikelola secara maksimal menjadi pupuk yang nantinya bisa-bisa dimanfaatkan lagi untuk pertanian. Ada juga hasil olahan sampah lainnya, seperti kertas tebal yang didaur ulang dari limbah kertas bekas, bata dan paving dari limbah plastik, paving dari kotoran sapi, dan kerajinan berupa gunung Merapi ini dibuat dari berbagai bahan seperti plastik, kertas, kaca, dan lain sebagainya. Sangat kreatif dan inovatif ya masyarakat Kota Rindau ini. Saya jadi penasaran sama aktivitas lainnya dari masyarakat di sini. Apalagi saya dengar informasi dari Kak Bayu, katanya ada UMKM yang ternyata awal mulanya dari gerakan literasi anak muda. Tetap ikuti perjalananku ya. Di balik semangat warga dalam menjaga lingkungan, tersembunyi pula jiwa seni yang tak kalah luar biasa. Di desa ini, alam bukan hanya sumber pangan dan kehidupan, tapi juga inspirasi. Setelah melihat bagaimana sampah bisa jadi berkah, sekarang saya mau ajak kalian masuk ke bagian desa yang penuh warna. Tempat lahirnya anyaman tonda yang dibuat dengan daun silar, istilah yang dipakai oleh warga di sini. Ada juga alat musik tradisional khas Sulawesi Tengah, yaitu lalove. Tabe, Halo Kak, lagi apa ini Kak? lagi menjemur tonda.
Oh, ini namanya tonda. Tonda atau bingga kalau Hmm. orang Kaili bilang. Ini kerajinan yang ada di Kota Rindau? Kalau kerajinan ini spesifiknya di suku Kaili sebenarnya. Jadi Oke. salah satunya desa Kota Rindau juga memproduksi ini. Oke. Gitu. Saya kayaknya ingin tahu banyak ini, Kak. Oh, Boleh boleh. kita ngobrol-ngobrol Siap, siap, di siap. Ayo. sebelah sini? Oke. Kita berbincang-bincang di pondok. Ya. Saya lihat ini, Kak, ada berbagai macam kerajinan juga ini, Kak. Boleh saya tahu ini kerajinan apa saja yang ada di sini? Oh, oke. Kalau ini sebenarnya hasil inovasinya kita dari Nobalu kan. Hmm. Ini dari anyaman tikar, Mm-mm. terus kita buatkan tas seperti ini. Terus kalau ini karanji atau karanja orang bilang bilang ini karanja atau karanja. Biasanya dibuat di pelosok-pelosok sigi sih, Hmm. yang seperti ini. Oke. Sama juga seperti ini. Ini epu. Boleh saya pegang, Boleh. Kak? Wah. Nah, epu ini biasanya kalau dulu itu dipakai untuk menyimpan tembakau Di dalam sini ya? atau tempat buat basiri kalau orang bilang. Oke. Gitu. Nah, ini tonda, Wah. tonda atau bingga. Ini lalove. Oh, ini alat musik ya, Ya. lalove. Ini dibuatnya di Kota Rindau ini. Dibuatnya di Kota Rindau juga. Kak, tadi saya sudah sempat juga melihat proses pengelolaan sampah di TPS. Oh, sudah? Iya, Oke. dan saya lihat anak-anak muda di sana itu begitu aktif dan juga punya potensi. Ini kalau saya boleh cari tahu, apa hubungannya sebenarnya pengelolaan sampah di TPS ini dengan UMKM yang ada, Kak? Kalau hubungannya sih sebenarnya yang mengaktifasi itu sama juga kawan-kawan muda yang ada di pegiat literasi di Todea juga. Sama juga seperti di Nobalu ini. Di Nobalu ini kan kita juga di situ. Karena yang kita mau ciptakan itu sebuah ekosistem kemandirian yang ada di desa. Memang betul-betul running ke kawan-kawan muda, bukan ke orang tuanya lah. Karena yang akan melanjutkan ini kan orang muda. Nah, orang muda ini yang harus kita berikan virus-virus positif, virus-virus baik, dan caranya merangkul itu ya kita dulu yang terjun, kita dulu yang harus paham, kita dulu yang melakukan, baru kita ajak. Awal mula sekali ini terbentuk dari ide yang seperti apa sebenarnya? Kalau awal mulanya kita khususnya di Sigi ya, dan di Kota Rindau ini, di desa Kota Rindau, kita tuh buat sebuah komunitas, namanya itu Taman Baca Todea. Komunitas Taman Baca. Taman Baca Todea. Nah, di situ kita memikirkan bagaimana sebenarnya keberlangsungan sebuah ekosistem literasi kan. Ternyata kita juga bagaimana juga memikirkan proses edukasi ke masyarakat dan ke anak-anak. Nah, itu nyambung lagi dengan persoalan bencana kemarin yang saya sudah sempat bilang. Itu di samping mengurus ini kita juga mengedukasi di sana juga, mengedukasi bagaimana mengajarkan anak-anaknya. Karena kita pikir juga ini semua saling berkaitan dan berhubungan. Ini sebenarnya kan harus dimuat dalam sebuah pendidikan yang ada di sekolah kan, mulok, muatan lokal. Tapi ketika kita mengurus ini, bahkan anak-anak di sini saja itu tidak tahu namanya tonda. Begitu. Terus orang tuanya juga kan tidak tahu itu lagi membuat tonda. Banyak sekali hal-hal yang menurut kita itu sangat penting itu. Makanya kita coba melakukan sebuah inisiatif lah, gerakan awal untuk memantik dan memancing aktivasi kegiatan-kegiatan kreatif seperti inilah ke kawan-kawan muda. Barangkali ini menjadi satu contoh yang bisa menjadikan desa-desa yang ada di Sigi ini termotivasi untuk mengolah sumber dayanya. Ternyata awal mula dari seluruh kegiatan positif ini adalah gerakan literasi yang dibuat oleh Kak Zikran. Awalnya untuk meningkatkan minat baca dengan menciptakan taman baca Tatavuri. Kemudian kegiatan positif itu terus berkembang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satunya UMKM bernama Nobalu. Setelah pembicaraan panjang dengan Kak Zikran,
saya menyempatkan diri untuk melihat langsung sekilas proses pembuatan lalove. Tabe Kak Bayu, Iya, ada bikin apa ini? ini ada bikin alat musik tradisional kayak ini, namanya ini lalove. Oh, saya boleh lihat? Ya, boleh, boleh. Ini Kak Bayu, apa yang dibikin ini pertama-tama? Ini lagi proses bikin pola lubangnya. Ternyata bambu dari lalove ini bisa dibeli di pasar dengan jenis bambu merah. Lalu bambu dipilah dan dipotong sesuai kriterianya. Ini berdasarkan pengalaman dan kriteria si pembuat ya. Lalu bambu digaris dengan jarak yang sama untuk membuat lubang irama. Dan dilubangi bagian atas untuk sumber suara. Di bagian ujung ada anyaman yang dinamakan siga untuk pemain musik meniup sampai suara khas lalove terdengar. Ini dia hasil akhirnya. Alat musik yang sudah menjadi bagian dari jiwa masyarakat Sulawesi Tengah. Namanya lalove. Alat ini bukan cuma dimainkan untuk hiburan, tapi juga untuk upacara adat dan pengiring tari-tarian. Setiap desa punya cerita, dan Kota Rindau membuktikan bahwa potensi itu bukan hanya soal hasil bumi, tapi juga soal hati dan kebersamaan. Dari kelapa yang diolah dengan ketelatenan, hingga sampah yang diubah jadi berkah, daun yang dianyam menjadi beberapa souvenir yang bernilai ekonomi, sampai suara lalove yang menyentuh lewat suara. Semua berangkat dari satu hal, cinta terhadap tanah sendiri.